Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiamita Lisa Fitri, NIM 19051204044. Di sini saya akan membuat routing statik simulasi dan mengemulasikan routing statik di mikrotik. Gambarnya seperti ini. Jadi di sini ada 3 buah router yang terhubung dengan router lain dan 3 PC sebagai klien. Untuk menghubungkan seluruh network ini, maka kita menggunakan routing statik. Di sini saya sudah membuat rangkaian jaringannya di Genestry seperti ini. Jadi kita membuatnya dari PC itu di end device, PC-nya di drop ke sini sampai 3 PC, lalu untuk routernya kita ambil di sini router OS, di drop ke sini sampai 3 router dan dikoneksikan melalui konektor ini. Lalu selanjutnya langkah percobaannya dilakukan dengan ketentuan PC klien menggunakan Windows XP dan router menggunakan router OS Mikrotik. Nah, yang pertama kita akan setting IP address di masing-masing interface PC klien yang terhubung ke router. Setelah kita membuat rangkaian jaringan simulasi bandwidth seperti ini, lalu kita klik start. Jadi nanti akan terbuka beberapa PC ini, PC 1, 2, 3 dan 3 routernya. Lalu kita setting IP-nya. Nah, di sini kita bisa klik lalu open network connection, masuk ke local area network. Di TCP/IP. Nah, di sini kita use the following IP address. Kita setting sesuai dengan yang ada di PDF. Dikecilin aja. Nah, untuk PC 1 kita setting IP-nya jadi 192.168.1.1. Subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.1.1. Oh, maaf, ini 2. Oke. Lalu kita setting ke PC 2. Sama caranya di local network, lalu masuk ke sini properties di TCP/IP, lalu use the following IP address. Di sini kita isikan IP address-nya 192.168.2.2 untuk PC 2, subnet mask-nya ini, dan default gateway-nya 192.168.1.2. Maaf, 2.1 ya untuk default gateway-nya. Selanjutnya untuk di PC 3 kita sama juga settingnya. Untuk PC 3 IP-nya 192.168.3.2 untuk IP address, subnet mask-nya sama dan default gateway-nya 192.168.3.1. Setelah IP address sudah disetting di masing-masing interface PC client, langkah selanjutnya kita setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC client. Jadi kita settingnya itu di sini. Ini oke aja. Untuk setting IP address di masing-masing interface melalui router, kita koneksikan dulu. Connect. Kita tunggu sebentar. Koneksikannya lewat Winbox ya untuk setting routernya. Nah, masuk ke IP lalu address. Nah, di sini kita tambahkan untuk
Satu, kita setting IP address-nya dari router. Di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1/24 di Ether 1. Ini yang router 1 tersambung ke PC 1. Lalu untuk router 1 yang tersambung ke router 2, kita masukkan IP-nya 12.12.12.12.24 di Ether 2. Lalu yang tersambung ke router 3 dengan IP 13.13.13.1/24 di Ether 3. Setting untuk router 1 sudah selesai. Kita lanjutkan di router 2. Ini oke aja. Masuk ke Winbox. Tapi yang dilakukan sama, jadi nanti masuk ke IP address, dan menambahkan sesuai dengan yang ada di modul. Jadi untuk router 2 ini yang terhubung ke router 1, jadi 12.12.12.2/24 yang terhubung ke router 1 ya di Ether 1. Lalu yang terhubung ke PC 2 itu 192.168.2.1/24 di Ether 2. Dan yang terhubung ke router 3 23.23.23.2/24 di Ether 3. Selanjutnya untuk setting router 3, kita masuk di PC 3. Kita tunggu sebentar. Masuk ke IP address. Nah, untuk router 3 ini di Ether 1 dia terhubung ke router 1, jadi dimasukkan alamat router 1 13.13.3/24 ini di Ether 1. Selanjutnya di Ether 2 di sini terhubung ke router 2 dengan alamat 23.23.23/24 di Ether 2. Lalu yang terhubung ke PC 3 itu dengan alamat IP 192.168.3.1/24 Ether 3. Nah, setelah semuanya tersetting dengan baik untuk routernya, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita buat tabel routing di masing-masing router seperti tabel berikut. Nah, di sini kita awali dari PC 1. Di sini kita masuk ke IP, lalu ke routes. Nah, kita setting di sini untuk dari router 1 mau ke PC 2, itu lewat router 2 ini nih. Dari ke router 1 dia mau ke PC 2, jadi disuruh lewat router 2. Terus selanjutnya
Dari router 1 mau ke PC3 disuruh lewat router 3. Dari router 1 mau ke PC3 disuruh lewat router 3. Nah, kita setting di sini di PC1 ya. IP-nya 192.168. Kenapa titik 0? Karena titik 0 itu networknya. Jadi /24. Gateway-nya di sini diisi ini. Lalu selanjutnya kalau router 1 mau ke PC3 192.168.3.0/24 dan gateway-nya gateway dari router 3. Udah, lalu ke router 2. Kita setting di PC2. Masuk ke IP, masuk ke roots. Mana roots? Ini dari router 2 mau ke PC1 disuruh lewat router 1. Dari router 2 mau ke PC3 disuruh lewat router 3. Jadi kita tambahkan aja di sini IP yang pertama untuk IP ke PC1 /24. Ini IP yang untuk ke PC3. Selanjutnya tabel routing di router 3, kita masuk ke PC3, IP, roots. Nah, di router 3 ini kalau mau ke PC1 disuruh lewat router 1, kalau mau ke PC2 disuruh lewat router 2. 192.168.1.0/24 gateway-nya 13.13.13.1 92.168.2.0/24 23.23.23.2. Tabel routingnya sudah selesai di setting. Langkah selanjutnya kita akan melakukan ping untuk memastikan bahwa semuanya sudah terkoneksi dengan baik. Jadi kita mulai dari PC1. Kita buka command prompt. Di sini kita berikan perintah ping ke PC2 192.168.2.2. Nah, sudah tersambung. Selanjutnya kita coba dari PC1 ke PC3. Sama perintahnya ping 192.168.3.2. Nah, udah tersambung. Selanjutnya kita coba dari PC2. Dari PC2 ngeping ke PC1. Ping 192.168.1.2. Udah tersambung. Lalu PC2 ke PC3. Ping 192.168.3.2. Sudah tersambung. Lalu untuk PC3 kita cek juga dia udah tersambung sama PC1 dan PC2 atau enggak. Jadi kita lakukan hal yang sama di sini, ping 192.168.1.2 untuk mencoba tersambung ke PC1 ya. Udah tersambung. Lalu dari PC3 ke PC2 192.168.2.2. Nah, udah tersambung semua. Lalu selanjutnya kita lakukan trace route. Trace route-nya seperti ini, sama dilakukan dari PC1, PC2, PC3. Dimulai dari PC1 ke PC2 ya. Tracer 192.168.2.2. Nah, selesai. Jadi dari PC1 lewat ke router 1, terus ke router 2, baru sampai di PC2. Lalu
dari PC 1 ke PC 3 tracer 192.168.3.2 berhasil. Jadi di sini dari PC 1 lewat ke router 1, lanjut ke router 3, selanjutnya sampai di PC 3. Untuk PC 2 tracer 192.168.1.2 dari PC 2 lewat ke router 1, router 2 sampai dari PC 2 lewat ke router 2, router 1 terus sampai di PC 1. Terus dari PC 2 mau ke PC 3 kita tracer 192.168.3.2. Jadi dari PC 2 ke router 2 ke router 3 lalu ke PC 3 ya. Udah berhasil semua, jadi kita lanjutkan ke PC 3. Kita cek PC 3 ke PC 1 tracer 192.168.1.2 dari PC 3 mau ke PC 1 lewat router 3, router 1 sampai di PC 1. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2 tracer 192.168.2.2 dari PC 3 lewat router 3 ke router 2 sampai di PC 2. Jadi perjalanan routingnya seperti ini ya. Nah, di sini saya ditugaskan untuk membuat tabel routing seperti gambar di bawah ini. Kan tadi kita bikin untuk koneksinya tuh dari PC 1 lewat router 1, router 2 sampai di PC 2. Terus dan begitu pun sebaliknya, terus dari PC 2 ke router 2, router 3 ke PC 3, begitu pun sebaliknya. Dan PC 1 lewat router 1, router 3 lalu ke PC 3, begitu pun sebaliknya. Nah, di sini yang berbeda adalah saya harus membuat rutenya itu dari PC 1, router 1, router 2, router 3, dan PC 3, begitupun sebaliknya ya. Jadi ini dibelokkan ke router 2 dulu. Jadi untuk settingnya kita masuk ke PC 1. Di sini saya disable untuk rute langsung ke router 3, saya disable dan saya membuat rute lagi. Jadi dilewatkan dari router 1 ke router 2 dulu, lalu ke router 3 dan ke PC 3. Dan untuk setting di PC 3-nya, di sini yang langsung saya lewatkan rute 3 itu di disable dan saya membuat rute baru dari PC 3 untuk ke PC 1 yaitu dilewatkan dari router 2, 23.23.23.2. Jadi untuk memastikan di sini kita berikan perintah tracer 192.168 mau ke PC 1.2. Nah, dari PC 3 ke PC 1 dia lewat router 3, router 1, lalu ke router 3, router 2, ke router 1 sampai di PC 1. Lalu dari PC 1 ke PC 3 itu 3.2. Dari PC 1 ke router 1 ke router 2, lalu router 3 sampai di PC 3. Nah, sekian percobaan simulasi jaringan yang saya lakukan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.